Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori kinetik gas. Yang pertama, saya akan membahas mengenai kecepatan efektif dan kecepatan rata-rata partikel gas. Misalkan ada suatu gas diletakkan dalam suatu ruang, ya, dalam suatu wadah, maka partikel gas selalu bergerak secara acak dan random dan gerakannya selalu lurus, tidak ada gerakan turbulen. Nah, yang kita maksud gas di sini adalah gas ideal. Jadi gas ideal itu gas yang punya ciri-ciri volume partikelnya bisa diabaikan dengan volume wadah, tidak ada gravitasi antar partikel. Kalau tumbukan dianggap lenting sempurna, waktu tumbukannya diabaikan. Kalau dia bergerak tidak melanggar hukum Newton tentang gerak. Jadi hukum Newton tentang gerak selalu dipatuhi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa ada pengertian kecepatan efektif. Apa yang dimaksud dengan kecepatan efektif partikel gas atau sering disebut sebagai kecepatan root mean square. Nah, kecepatan efektif itu maksudnya adalah kecepatan yang bisa dikatakan yang paling sering muncul. Kita tahu bahwa partikel gas dalam suatu ruang tidak semuanya memiliki kecepatan yang sama. Kecepatan partikel gas dalam suatu ruang itu ternyata membentuk kelompok-kelompok. Jadi misalkan kalau kita punya 100 partikel gas dalam suatu ruang, ya 100 partikel itu tidak semuanya memiliki kecepatan yang sama. Mungkin ada 10 partikel yang kecepatannya 10 meter per sekon, atau mungkin ada 80 partikel kecepatannya 6 meter per sekon, dan seterusnya. Jadi dia berkelompok-kelompok kecepatannya. Sedangkan kecepatan efektif partikel gas itu adalah kecepatan yang paling mungkin terjadi, atau kecepatan yang kebolehjadiannya sangat tinggi, probabilitasnya sangat tinggi. Jika kecepatan partikel gas itu saya kuadratkan kemudian saya rata-rata, itu nilainya secara statistik adalah sigma NV kuadrat per sigma N. Jadi ini sama aja dengan N1 kali V1 kuadrat plus N2 kali V2 kuadrat plus N3 V3 kuadrat dan seterusnya per N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya. Jadi N1, N2, N3 itu maksudnya adalah jumlah kelompok masing-masing yang memiliki kecepatan V1, V2, V3 dan seterusnya. Nah, sedangkan RMS itu singkatan dari root mean square. Root mean square itu berarti artinya akar kuadrat rata-rata. Jadi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah V efektif, akar V kuadrat di rata-rata, root mean square. Jadi akar kuadrat di rata-rata. Kecepatan efektif partikel gas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kecepatan rata-rata. Tapi kalau kecepatan rata-rata partikel gas itu dirumuskan seperti ini. Kecepatan rata-rata adalah sigma NV per sigma N. Jadi kalau begitu ini sama aja dengan N1V1, N2V2, plus N3 kali V3 dan seterusnya dibagi dengan N1 plus N2 plus N3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Nah, ini ada 100 partikel gas dalam ruang tertutup. 8 partikel masing-masing bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, 70 partikel masing-masing bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon, dan 22 partikel bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah A. Kecepatan efektif partikel gas, B. Kecepatan rata-rata partikel gas. Dalam soal ini diketahui jumlah seluruh partikel adalah 100 dalam ruang tertutup. Nah, sejumlah 8 partikel itu kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Nah, sedangkan 70 partikel kecepatannya 3 meter per sekon. Nah, sedangkan yang 22 ini kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Jadi, kecepatannya berkelompok-kelompok, tidak semua kecepatannya sama besar. Nah, sekarang kalau kita mau mencari berapa V kuadrat di rata-rata, ya rumusnya pakai tadi ya. Sigma NV kuadrat per sigma N. Jadi ini artinya N1 kali V1 kuadrat, N2 kali V2 kuadrat, N3 kali V3 kuadrat. Nah, terus kemudian ini kita bagi dengan jumlah seluruh partikel. Berarti N1 tambah N2 tambah N3 itu ya. Nah, N1 adalah 8, V1 5, kita masukkan aja ini 70, kemudian 3 kuadrat, N3 itu 22, V3 2 dikuadratkan, lalu kita bagi 100.
Nah, di sini hasilnya kalau dihitung adalah 9,18. Itu baru V kuadrat rata-ratanya. Nah, tetapi kalau ditanyakan V efektif itu akar dari V kuadrat rata-rata. Berarti ini kan akar 9,18. Nah, ini nanti hasilnya adalah 3,03 meter per sekon. Nah, inilah kecepatan efektif partikel gas yang dimaksud, yang ditanyakan. Jadi kalau begitu, jika kita lihat di sini, nilai 3,03 itu sangat dekat dengan 3. Nah, padahal kita tahu bahwa 3 itu adalah kecepatan yang paling sering muncul ya, paling mungkin muncul, yang paling besar kemungkinannya untuk muncul. Makanya tadi saya katakan bahwa kecepatan efektif itu adalah kecepatan yang paling mungkin muncul atau paling sering muncul. Kalau ditanyakan kecepatan rata-rata dengan data seperti ini, maka V rata-rata itu adalah sigma NV per sigma N. Jadi ini artinya N1V1 plus N2 kali V2 plus N3 kali V3 dibagi dengan jumlah partikel seluruhnya. Jadi kita tinggal masukkan aja 8 kali 5 plus 70 kali 3 ditambah 22 kali 2 dibagi jumlah seluruh partikel 100. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 2,94 meter per sekon. Jadi kalau begitu nilai rata-ratanya ini sangat mendekati nilai efektifnya. Tadi nilai efektifnya itu kan 3,03. Jadi ini rata-ratanya 2,94. Ternyata ini nilai yang sangat dekat dengan kecepatan yang paling sering muncul, yaitu 3. Karena sebanyak 70 ya. Berarti kecepatan 3 meter per sekon itu sering muncul. Jadi nilai ini sekali lagi sangat dekat dengan kecepatan yang paling sering muncul. Yang kedua, saya akan jelaskan mengenai hubungan kecepatan efektif dengan suhu gas. Berdasarkan asas ekuipartisi energi, kalau Anda belum jelas mengenai asas ekuipartisi energi, Anda bisa melihat video saya yang lain ya. Saya sudah posting video saya yang lain yang membahas mengenai asas ekuipartisi energi. Langsung buka aja di playlist teori kinetik gas. Nah, EK rata-rata itu dirumuskan F kali setengah KT. Jadi EK rata-rata maksudnya ini adalah energi kinetik rata-rata partikel gas, satuannya Joule dalam SI. Kalau F di sini menyatakan derajat kebebasan partikel, sedangkan K di sini menunjukkan konstanta Boltzmann, nilainya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sedangkan T ini adalah suhu mutlak gas yang dinyatakan dalam Kelvin. Yang saya bicarakan adalah gas monoatomik. Gas monoatomik itu golongan gas mulia, contohnya helium, neon, xenon, argon. Itu gas-gas yang beratom 1. Nah, kalau gas monoatomik, nah derajat kebebasannya itu sebanyak 3. Jadi kalau derajat kebebasannya sebanyak 3, nah maka kita isi 3 di sini. Jadi 3 kali setengah KT hasilnya 3/2 KT. Nah, derajat kebebasan itu apa? Lebih jelasnya Anda harus melihat video saya yang membahas itu ya. Silakan sekali lagi buka playlist teori kinetik gas. Nah, terus kemudian pelajari asas ekuipartisi energi dari partikel gas. Nah, kalau EK rata-rata ini dikaitkan dengan kecepatan partikel gas, EK rata-rata itu setengah M0 V kuadrat rata-rata. Nah, M0 di sini apa? M0 di sini menyatakan massa satu partikel gas ya. Massa satu partikel gas dalam SI satuannya adalah kilogram. Sedangkan V kuadrat rata-rata itu ya kecepatan gas dikuadratkan lalu di rata-rata. Yang saya sudah berikan contoh soal tadi. Baiklah, perhatikan di sini kan sama ini ya, EK-nya sama, jadi kita samakan aja, berarti setengah M0 V kuadrat rata-rata sama dengan 3/2 KT. Nah, ini bisa saya coret duanya, sehingga V kuadrat rata-rata 3 KT per M0. Berarti kalau saya akar kedua ruas, yang ruas kiri itu namanya V RMS, root mean square, atau kecepatan efektif. Nah, yang sebelah kanan berarti akar 3 KT per M0. RMS itu singkatan dari root mean square ya.
V efektif itu maksudnya ya kecepatan efektif partikel gas atau kecepatan RMS atau dibaca Virmes. Nah, sedangkan T besar itu adalah suhu mutlak gas seperti tadi ya. Kalau M0 itu adalah massa satu partikel gas. Satuannya adalah kilogram. Ingat untuk gas ideal berlaku bahwa PV itu NKT, gitu kan ya. PV itu sama dengan NKT. Sehingga ini KT-nya bisa saya tulis PV per N gitu ya. KT dalam rumus ini saya substitusi dengan PV per N. Jadi kalau begitu V efektif akar 3, KT-nya saya ganti dengan PV per N ya. Jadi akhirnya M0 dikalikan dengan N di situ. Nah, sedangkan yang bawah, massa satu partikel gas dikalikan jumlah partikel gas dalam ruang, itu adalah massa total gas dalam ruang itu. Jadi ini 3 PV, yang bawah diganti dengan massa. Tetapi rumus ini bisa saya tulis seperti ini. 3P M dibagi dengan V. Boleh kan begitu ya? Nah, M per V itu adalah massa jenis gas. Jadi kalau begitu V efektif itu akar 3P per Rho untuk gas ideal monoatomik. P di sini menyatakan tekanan gas, satuannya Pascal, sedangkan Rho menyatakan massa jenis gas, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Kecepatan efektif itu juga bisa dihubungkan dengan massa molekul relatif atau massa atom relatif untuk gas monoatomik. Nah, tadi rumusnya kan V efektif itu akar 3PV per M. Nah, ini saya alihkan ke sini ya. Untuk gas ideal akan berlaku bahwa PV itu sama dengan nRT. Jadi PV-nya saya ganti dengan nRT. Tetapi mol itu adalah massa dibagi dengan massa molekul relatif. Jadi kalau begitu N per M, jadi mol dibagi dengan massa gas dalam satu ruang berarti 1/mR. Nah, N kecil per M ini saya ganti 1/mR, sehingga hasilnya adalah V efektif itu akar 3RT per mR. Jadi ini V efektif yang terkait dengan massa molekul relatif dan suhunya. Nah, R itu menyatakan konstanta gas umum. Nah, nilainya 8,314 dalam satuan Joule per mol Kelvin. Dalam satuan sistem internasional, mR adalah massa molekul relatif. Untuk gas monoatomik, karena hanya beratom satu, bukan membentuk molekul, sehingga mR-nya ini diganti dengan AR. Sehingga rumus V efektif untuk gas monoatomik bisa ditulis akar 3RT per AR. Untuk lebih jelasnya, saya akan berikan contoh soal. Soal yang pertama, gas helium memiliki massa jenis 0,1 kg per meter kubik. Gas itu berada dalam tangki bertekanan 1 atm. Berapakah kecepatan efektif partikel gas helium? Jadi diketahui dalam soal massa jenisnya adalah 0,1 kg per meter kubik. Ini dalam SI. Tekanannya sudah diketahui di dalam ruang itu adalah 1 atm ya. Nah, 1 atm itu ya kira-kira 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi ini kita dekatkan aja ya, 10 pangkat 5 Pascal. Jadi kalau kita mencari V efektif, rumusnya untuk gas ideal monoatomik 3P per Rho. Jadi kita tinggal memasukkan 3P-nya 10 pangkat 5, Rho-nya adalah 0,1. Jadi ini akar 3 kali 10 pangkat 6. Jadi hasilnya adalah 1000 ya, 1 juta di akar, 1000 kali akar 3 meter per sekon. Nomor 2, partikel gas helium pada suhu 300 Kelvin akan memiliki kecepatan efektif sama besar dengan partikel gas neon pada suhu berapa? Nah, ini diketahui AR-nya neon itu 20, AR helium itu 4. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan sangat mudah. Kita tahu bahwa yang namanya kecepatan efektif partikel gas monoatomik itu adalah 3RT per mR. Karena ini gasnya monoatomik, jadi mR-nya itu bisa diganti AR. Jadi akar 3RT per A. Jadi mR-nya bisa diganti dengan AR. Karena gas monoatomik hanya satu atom. Nah, katanya di sini bahwa V helium itu akan sama dengan V neon. Nah, pada suhu berapa? Kita samakan aja V efektifnya.
Kita uraikan sekarang, ini akar 3RT helium dibagi dengan AR-nya helium, kan gitu ya. Terus yang kanan akar 3RT neon dibagi dengan AR-nya neon. Nah, akarnya ini bisa kita coret ya, akarnya. Saya kuadrat dua ruas, berarti akarnya hilang. 3R-nya itu bisa dicoret juga. Jadi sekarang kita tinggal membandingkan suhu helium dengan AR helium. Nah, itu pasti sama dengan suhu mutlak neon dibagi dengan AR-nya neon. Nah, untuk suhu helium ini sudah diketahui dalam soal. Suhu helium itu adalah 300 ya. Jadi 300 langsung dimasukkan aja. AR helium itu adalah 4, ya kan? Nah, yang ditanyakan suhu mutlak gas neon. Nah, terus kemudian AR neon adalah 20. Jadi kalau gitu suhu mutlak neon di situ adalah 20 bagi 45 kali 300, berarti 1500 Kelvin.